Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rian Hafiz Almeida, NPM 21520017. Di sini saya akan melakukan proses menggambar desain produk mekanik dengan judul Create Load and Constraint dengan judul file yaitu Preparing Simulation IPT. Pertama-tama yang harus kita lakukan adalah mencari filenya pada Open. Nah, kemudian kita cari pada File Workspace, kemudian kita cari judulnya Preparing Simulation, kemudian kita klik Open. Yes. Nah, setelah muncul seperti ini, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah kita klik Environment tab, kemudian kita klik Stress Analysis. Nah, setelah ini kita klik Create Study. Nah, pada bagian ini kita akan memberi nama part tersebut dengan nama Body Load. Kemudian jangan lupa kita mengklik Detect and Eliminate Rigid Body Modes. Kemudian kita klik OK. Nah, setelah itu langkah selanjutnya adalah kita klik pada bagian Preparing Simulation. Kita expand. Kemudian pada bagian fillet 2 kita klik kanan, kemudian kita exclude from study. Nah, untuk menghapus bagian fillet 2 ini. Langkah selanjutnya adalah pada bagian browser material kita klik kanan, kita klik assign material. Nah, kemudian pada bagian assign material ini pada bagian override material kita klik untuk mengubah jenis materialnya yaitu aluminium 6061. Kemudian kita klik OK. Nah, setelah sudah bisa di-expand pada bagian browser material aluminium 6061, kemudian muncul preparing simulation. Nah, pada selanjutnya kita klik pada bagian loads, kita pilih body. Kita klik angular, kemudian kita nyalakan enable angular velocity and acceleration. Nah, pada bagian velocity kita klik directionnya, kemudian kita pilih bagian sisi lubang tengah material, kemudian kita klik. Nah, untuk magnitude-nya kita rubah menjadi 4500 rpm. Setelah itu kita klik OK. Nah, selanjutnya kita klik pada browser constraint, kita klik pin. Kemudian kita arahkan lagi sama seperti tadi yaitu bagian sisi lubang tengah material. Nah, kemudian kita klik OK. Langkah selanjutnya adalah kita akan melihat simulasi dari nilai yang sudah kita masukkan tadi. Caranya kita klik simulate, kita klik run. Nah, maka di sini kita akan melihat von Mises stress-nya yaitu maksimalnya adalah 14,1 dan bagian minimalnya adalah 0,01 yaitu yang warna biru ini, dan untuk yang maksimal itu warna merah ada pada bagian sini. Kemudian kita bisa melihat mesh view-nya dengan cara kita klik mesh view. Nah, maka akan muncul mesh view-nya. Kemudian jika kita akan mematikannya lagi, kita klik kembali. Nah, untuk melihat animasinya, kita bisa melihat dengan cara kita klik animate. Nah, kemudian kita nyalakan untuk melihat bagaimana cara kerjanya. Nah, jadi seperti ini cara kerjanya. Kita klik OK. Nah, untuk langkah selanjutnya adalah
Simulate the load from the swing bucket. Caranya adalah kita klik pada body load, kita klik kanan, kita klik copy study. Nah, maka partnya akan kembali seperti awal sebelum disimulasikan. Untuk langkah selanjutnya adalah kita akan memberi bearing pada setiap lubang yang ada di bagian sini dengan cara kita klik bearing, kemudian kita arahkan pada bagian lubang sini, kemudian sini, kemudian direksinya kita rubah ke yang ini, dan di sini kita dapat merubah arah panah tersebut dengan cara kita klik sini. Nah, maka akan merubah arahnya. Untuk magnitudenya di sini kita akan merubah menjadi 1600 Newton. Kemudian kita klik OK. Nah, selanjutnya kita ulangi kepada ketiga bagian yang belum kita beri bearing dengan cara sama seperti tadi. Untuk magnitudenya sama, yaitu 1600 semua. Nah, kemudian setelah selesai semua kita klik OK. Nah, untuk langkah selanjutnya kita akan melihat simulasinya apabila setelah diberi bearing dengan cara kita klik simulate, kemudian kita klik run lagi. Nah, maka di sini kita akan melihat untuk maksimalnya adalah 37,9 dan minimalnya 0,01 pada bagian von Misesnya. Nah, kita bisa melihat animasinya kembali dengan cara kita klik animate, kemudian kita klik run. Nah, maka animasinya seperti ini. Jika sudah, kita klik OK. Nah, di sini kita dapat merubah magnetode tadi pada bearing dengan cara kita klik load. Nah, di sini ada bearing load 1, bearing load 2, bearing load 3, dan bearing load 4. Di sini kita dapat merubahnya tanpa cara manual dengan cara kita klik kanan, kita klik edit bearing loads. Nah, di sini kita dapat merubah magnitudenya dengan kita merubah saja. Kita rubah menjadi 2000. Kita klik OK. Nah, kemudian kita ulangi kepada bearing yang ketiga. Kita klik OK. Nah, apabila sudah dirubah seperti tadi, maka di sini langkah-langkahnya sudah selesai semua. Atau kita bisa melihat
simulasinya kembali. Dengan cara klik simulate, kita klik run. Nah, jadi seperti ini. Maka nilai maksimalnya menambah menjadi 46,62 dan untuk minimalnya menjadi 0,02. Baik, langkah-langkahnya di sini sudah selesai. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.